Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding berdetak pelan, seolah menghitung sesuatu yang belum aku pahami. Aku duduk sendiri di ruang tamu, ditemani cahaya lampu kuning redup yang menggantung di langit-langit. Tanganku menggenggam ponsel. Awalnya hanya ingin mengecek saldo seperti kebiasaan rutin sebelum tidur. Tapi satu notifikasi yang muncul membuat nafasku tertahan. Transaksi berhasil. Aku mengernyit. Nominalnya tidak kecil. Aku mencoba berpikir mungkin itu pembayaran otomatis atau tagihan yang lupa ku ingat. Tapi sebelum sempat memproses lebih jauh, notifikasi lain masuk. Dan lagi. Dan lagi. Dalam hitungan detik, layar ponselku dipenuhi riwayat transaksi yang tidak pernah aku lakukan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak beres. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka aplikasi mobile banking. Jari-jariku terasa dingin saat memasukkan password. Begitu layar utama terbuka, pandanganku langsung terpaku pada angka saldo. Dadaku seperti dihantam sesuatu yang keras. Saldo itu berkurang drastis. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Mungkin error, bisikku pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi semakin aku menelusuri detail transaksi, semakin jelas semuanya. Nama toko yang muncul bukan sembarang tempat. Itu butik perhiasan mewah, tempat yang bahkan aku sendiri jarang berani masuki, apalagi berbelanja. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menyusun logika. Tidak mungkin aku lupa transaksi sebesar ini. Tidak mungkin juga sistem bank melakukan kesalahan berulang dalam satu waktu. Semua terlalu rapi, terlalu terstruktur, seolah memang dilakukan oleh seseorang yang tahu persis akses ke rekening ini. Suasana rumah yang tadinya tenang mendadak terasa mencekam. Setiap sudut terasa asing. Aku membuka kembali riwayat transaksi, memperbesar detailnya satu persatu. Waktu transaksi, lokasi, nominal, semuanya nyata. Dan di saat itulah, sebuah pikiran perlahan muncul. Dingin dan menyakitkan. Akses ke rekening ini bukan hanya aku yang punya. Tanganku perlahan menurunkan ponsel ke pangkuan. Tatapanku kosong menembus lantai. Ada sesuatu yang mulai retak di dalam diriku. Bukan hanya rasa percaya, tapi juga keyakinan bahwa rumah ini adalah tempat yang aman. Malam itu, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku merasa dikhianati. Aku tidak langsung bereaksi. Tidak menangis. Tidak juga panik seperti yang mungkin dilakukan orang lain. Aku hanya duduk diam, mencoba mengendalikan nafas yang mulai tidak beraturan. Ada bagian dari diriku yang masih berharap ini semua hanyalah kesalahpahaman. Tapi semakin lama aku menatap layar ponsel itu, semakin sulit aku membohongi diri sendiri. Aku kembali membuka aplikasi mobile banking. Kali ini dengan lebih teliti. Setiap transaksi kuperiksa satu persatu. Nominalnya besar, bukan ratusan ribu, tapi puluhan hingga ratusan juta rupiah. Semua dilakukan dalam rentang waktu yang berdekatan, seolah seseorang sedang terburu-buru menghabiskan uang itu sebelum aku menyadarinya. Aku menggigit bibir, mencoba menahan rasa yang mulai menekan dada. "Siapa?" bisikku pelan. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi jawabannya terasa menakutkan. Aku mencoba mengingat, apakah aku pernah membagikan akses ke orang lain? Tidak. Semua data, password hingga OTP selalu ada di tanganku. Aku sangat menjaga itu, karena uang dalam rekening itu bukan hanya sekedar angka. Itu hasil kerja keras bertahun-tahun, tabungan masa depan, harapan yang aku simpan sedikit demi sedikit. Lalu, bagaimana ini bisa terjadi? Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Satu kemungkinan mulai muncul meski aku berusaha menolaknya. Satu-satunya kemungkinan mulai muncul meski aku berusaha menolaknya. Satu-satunya orang yang tahu detail akses ini adalah suamiku. Tangan kiriku menggenggam tanpa sadar.
Tidak, tidak mungkin, batinku mencoba menyangkal. Dia tidak akan melakukan itu. Dia tahu betapa berharganya uang ini bagiku. Dia tahu setiap rupiah yang masuk ke rekening ini punya cerita. Lembur panjang, pengorbanan, bahkan hal-hal yang tidak pernah aku ceritakan pada siapapun. Namun logika tidak bisa dibohongi. Aku membuka kembali detail transaksi terakhir. Nama toko itu kembali muncul, Butik Berlian. Kali ini aku memperhatikan lebih detail. Waktu transaksi menunjukkan jam di mana suamiku tidak berada di rumah. Dan tiba-tiba semua potongan kecil yang sebelumnya tidak berarti mulai tersusun menjadi satu gambaran yang utuh. Dadaku terasa sesak. Jika ini benar, maka ini bukan sekedar soal uang. Ini tentang kepercayaan, tentang pengkhianatan. Aku menatap pintu rumah yang masih tertutup rapat. Suamiku belum pulang. Tapi untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku merasa takut menunggu kepulangannya. Karena aku tahu, malam ini aku mungkin akan menemukan kebenaran yang tidak siap aku hadapi. Pintu rumah akhirnya terbuka sekitar pukul 9:30 malam. Suara kunci yang berputar terdengar begitu jelas di telingaku. Seolah mempertegas bahwa momen yang aku takutkan akhirnya datang juga. Aku tidak beranjak dari tempat dudukku di ruang tamu. Aku hanya diam, menunggu. Suamiku masuk seperti biasa. Melepas sepatu, meletakkan tas, lalu menghela napas panjang seolah lelah setelah seharian bekerja. Semuanya terlihat normal. Terlalu normal. Dan justru itu yang membuat hatiku semakin gelisah. Aku memperhatikannya tanpa berkedip, mencoba mencari celah kecil dalam ekspresinya. Tapi dia bahkan sempat tersenyum tipis saat melihatku, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Seolah rekeningku tidak baru saja dikuras habis dalam satu malam. "Kamu belum tidur?" tanyanya santai sambil membuka kancing kemejanya. Aku tidak langsung menjawab. Ada jeda panjang yang sengaja kubiarkan menggantung di antara kami. Suasana mendadak terasa berat. Bahkan udara seperti ikut menahan napas. "Aku nunggu kamu," jawabku akhirnya, pelan, tapi penuh tekanan yang tidak bisa disembunyikan. Dia berhenti sejenak. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuatku semakin yakin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku berdiri perlahan, menggenggam ponselku lebih erat. Langkahku mendekat, setiap detiknya terasa seperti berjalan menuju sesuatu yang akan mengubah segalanya. "Kamu pakai uang dari rekening kita hari ini?" tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Kalimat itu keluar begitu saja, tapi dampaknya terasa besar. Dia terdiam. Bukan diam karena bingung, tapi diam karena berpikir. Sepersekian detik yang singkat, tapi cukup untuk menghapus semua keraguan dalam diriku. Aku mengenalnya terlalu baik untuk tidak menyadari perubahan sekecil itu. "Aku?" Dia mencoba tertawa kecil. "Enggak juga sih, paling cuma buat keperluan biasa." Keperluan biasa. Aku hampir tertawa saat itu juga, tapi yang keluar hanyalah senyuman tipis yang terasa pahit di ujung bibirku. Dalam hati, sesuatu benar-benar runtuh. Bukan karena jawabannya, tapi karena cara dia mengatakannya. "Keperluan biasa?" Ulangku pelan, hampir seperti berbisik. Tapi ada sesuatu dalam nadaku yang membuat suasana langsung berubah. Aku mengangkat ponselku, menampilkan layar yang sejak tadi menjadi pusat kegelisahanku. Tanpa banyak kata, aku menunjukkan semua transaksi itu padanya. Satu persatu. Jelas, tak terbantahkan. Wajahnya yang tadi terlihat santai, perlahan berubah. Matanya bergerak cepat membaca layar. Rahangnya mengeras. Dan untuk pertama kalinya malam itu, dia benar-benar terlihat tidak siap. "Apa ini?" tanyaku. Suaraku tetap tenang. Terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Dia tidak langsung menjawab. Tangannya yang tadi sibuk melepas jam kini terhenti di udara. Seolah otaknya sedang bekerja keras mencari jawaban yang aman. Tapi semakin lama dia diam, semakin jelas semuanya bagiku. "Ini cuma..."
Dia akhirnya bersuara, tapi kalimatnya menggantung. Tidak selesai, tidak jelas. Aku menatapnya lurus. Tidak ada lagi kelembutan yang biasanya aku tunjukkan padanya. Tidak ada lagi keraguan. Cuma apa? Potongku tegas. Dia menelan ludah. Pandangannya mulai menghindar. Dan disitulah aku tahu. Ini bukan sekedar kesalahpahaman. Ini kebenaran yang dia coba sembunyikan. "Iya, aku beli sesuatu," katanya akhirnya, suaranya lebih pelan. "Buat keperluan penting." Keperluan penting. Kata-kata itu terdengar seperti tamparan. Dadaku terasa sesak, tapi aku menahannya. Aku tidak akan menangis. Tidak di depannya. Tidak sekarang. "Penting?" ulangku lagi. Kali ini dengan nada yang lebih tajam. "Sampai harus habisin uang sebanyak ini tanpa bilang aku?" Dia terdiam lagi. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penjelasan yang masuk akal. Hanya keheningan yang semakin menegaskan satu hal. Dia bersalah. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Dinding-dinding seolah mendekat menekan setiap emosi yang berusaha aku tahan. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Tapi kali ini, aku tidak lagi mencoba memahami. Karena aku sudah mulai mengerti bahwa yang sedang aku hadapi bukan sekedar suami yang berbohong, tapi seseorang yang dengan sadar mengkhianatiku. Keesokan harinya, aku tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada pertengkaran lanjutan, tidak juga pertanyaan tambahan. Aku justru bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam diamku, ada keputusan besar yang sedang aku siapkan. Aku harus tahu kebenarannya, dengan mataku sendiri. Pagi itu, setelah memastikan suamiku pergi, aku membuka kembali detail transaksi yang semalam terus menghantui pikiranku. Nama butik itu kembali muncul. Jelas, mewah, dan terasa begitu asing bagiku. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil kunci mobil dan langsung menuju ke sana. Perjalanan terasa lebih lama dari biasanya. Jalanan ramai, tapi pikiranku jauh lebih bising. Setiap kemungkinan berputar di kepalaku. Berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi di saat yang sama, aku sudah bersiap untuk kenyataan terburuk. Saat mobilku berhenti di depan butik itu, nafasku tertahan. Bangunannya berdiri megah, dengan kaca besar yang memperlihatkan kilauan perhiasan di dalamnya. Tempat itu begitu indah, tapi hari ini terasa seperti medan pertempuran bagi hatiku. Aku tidak langsung masuk. Sebaliknya, aku berdiri di seberang jalan, mengamati, menunggu. Dan beberapa menit kemudian, dunia seolah berhenti berputar. Aku melihatnya. Suamiku. Dia berdiri di dalam butik itu, mengenakan kemeja yang sama seperti saat berangkat pagi tadi. Wajahnya terlihat santai, bahkan bersenyum. Tapi dia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang wanita. Penampilannya rapi, elegan, dengan aura percaya diri yang langsung mencolok. Mereka terlihat dekat, terlalu dekat untuk sekedar rekan kerja atau teman biasa. Dadaku mulai terasa sesak. Namun, yang lebih menghancurkan adalah sosok yang berdiri di sisi lain mereka. Mertuaku. Dia tersenyum, bahkan terlihat berbicara akrab dengan wanita itu, seolah semuanya adalah hal yang wajar, seolah aku tidak pernah ada dalam kehidupan mereka. Tanganku mulai gemetar. Aku menggenggam tas erat-erat mencoba menahan tubuhku agar tidak runtuh di tempat. Semua keraguan yang semalam masih tersisa, kini hancur tanpa sisa. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kesalahpahaman. Ini pengkhianatan yang direncanakan. Aku masih berdiri di tempat yang sama. Seolah kakiku menolak bergerak. Pandanganku terpaku pada pemandangan di balik kaca butik itu. Pemandangan yang terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa aku bangunkan. Seorang pegawai toko datang membawa kotak kecil berwarna hitam. Gerakannya hati-hati, seolah benda di dalamnya sangat berharga. Dan memang benar, benda itu bukan sembarang barang. Kotak itu dibuka.
Kilau berlian langsung memantul di bawah cahaya lampu butik. Cincin itu begitu indah, mewah, sempurna, dan menyakitkan. Aku melihat suamiku mengambil cincin itu. Tangannya mantap, tidak ragu sedikit pun. Tidak ada rasa penyesalan di wajahnya. Tidak ada rasa bersalah. Seolah semua ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Wanita itu tersenyum lebar. Matanya berbinar. Dia mengulurkan tangannya dengan penuh harap. Dan di detik berikutnya, cincin itu melingkar di jari manisnya. Dunia seakan runtuh dalam satu tarikan nafas. Aku tidak bisa mendengar suara mereka, tapi aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Tawa kecil wanita itu, ekspresi puas di wajah suamiku, dan yang paling menghancurkan, mertuaku yang mengangguk pelan, seolah merestui momen itu. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena hatiku benar-benar hancur. Uang itu, uang yang aku kumpulkan dengan susah payah, yang aku simpan untuk masa depan kami, ternyata digunakan untuk menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Bukan hanya itu, mereka melakukannya bersama-sama, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu. Tanganku menutup mulut, menahan suara tangis yang hampir pecah. Tapi aku tidak boleh terlihat, tidak sekarang. Perlahan, aku mundur selangkah, lalu selangkah lagi. Aku tidak akan masuk, tidak akan membuat keributan, karena tiba-tiba aku sadar, mereka tidak pantas melihat aku hancur. Mereka tidak pantas mendapatkan reaksiku. Aku berbalik, berjalan menjauh dari tempat itu dengan langkah yang terasa berat. Tapi di setiap langkah itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Rasa sakit itu tidak hilang, tapi berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Keputusan. Malam ini, aku tidak akan menangis lagi. Karena mulai saat ini, aku akan mengambil kembali semuanya. Aku tidak ingat bagaimana aku sampai di rumah. Perjalanan pulang terasa seperti kabur dalam ingatan. Jalan yang kulewati, lampu merah yang berhenti, bahkan suara klakson kendaraan lain, semuanya seperti tidak benar-benar aku dengar. Yang tersisa hanya satu hal di kepalaku. Pemandangan itu. Cincin berlian. Senyum mereka, dan pengkhianatan yang begitu terang-terangan. Saat aku membuka pintu rumah, suasana terasa hampa, sepi. Tapi kali ini bukan kesepian yang membuatku lemah, melainkan ketenangan yang aneh. Terlalu tenang, seolah badai di dalam diriku sudah mencapai puncaknya, dan kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin. Aku meletakkan tas perlahan, lalu duduk di kursi yang sama seperti malam sebelumnya. Tempat di mana semuanya bermula. Tapi, aku bukan lagi wanita yang sama. Air mata yang tadi sempat jatuh, kini berhenti. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena hatiku sudah melewati batasnya. Aku menatap kosong ke depan, lalu perlahan menarik nafas dalam. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terungkap, pikiranku mulai jernih. Tidak lagi dipenuhi emosi yang meledak-ledak. Tidak lagi ingin bertanya, kenapa? Karena jawabannya sudah jelas. Mereka memilih itu. Dan sekarang, aku juga akan memilih. Tanganku meraih laptop di atas meja. Layarnya menyala, memantulkan wajahku yang terlihat berbeda. Lebih tegas, lebih dingin, lebih siap. Aku membuka satu persatu file penting. Data rekening, akses keuangan, semua yang selama ini aku kelola dengan penuh kepercayaan, kini aku lihat dengan sudut pandang yang berbeda. Ini bukan lagi tentang keluarga, ini tentang kendali. Aku tidak akan berteriak, aku tidak akan memohon penjelasan.
karena ada cara yang jauh lebih kuat untuk membuat mereka mengerti. Dan malam itu, aku mulai menyusun langkah pertamaku. Jam menunjukkan lewat tengah malam, tapi aku belum bergerak dari depan laptop. Ruangan gelap, hanya diterangi cahaya layar yang memantul di wajahku. Tapi mataku tetap fokus, tajam, penuh perhitungan. Satu persatu, aku mulai mengambil kembali apa yang seharusnya memang milikku. Aku masuk ke akun utama, mengganti password dengan kombinasi yang tidak mungkin ditebak, lalu mengganti email pemulihan, nomor verifikasi, hingga semua jalur akses yang sebelumnya bisa digunakan oleh suamiku. Tidak ada lagi celah. Tidak ada lagi kita dalam keuangan ini. Hanya aku. Tanganku bergerak cepat, tapi terarah. Setiap klik bukan didorong oleh emosi, tapi oleh keputusan yang sudah matang. Aku bahkan menghubungi pihak bank, memastikan tidak ada transaksi yang bisa dilakukan tanpa otorisasi langsung dariku. Blokir semua akses tambahan, kataku tegas melalui sambungan telepon. Suaraku stabil, tidak bergetar sedikit pun. Setelah itu, aku membuka rekening pribadiku, rekening lama yang tidak pernah aku gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Perlahan, aku memindahkan sisa dana yang masih ada. Setiap angka yang berpindah terasa seperti potongan kendali yang kembali ke tanganku. Aku tidak mengambil milik orang lain. Aku hanya mengambil kembali milikku sendiri. Setelah semuanya selesai, aku bersandar perlahan di kursi. Untuk pertama kalinya malam itu, aku memejamkan mata. Bukan karena lelah, tapi karena akhirnya aku merasa tenang. Di luar sana mungkin mereka masih merasa semuanya aman. Mungkin mereka berpikir aku tidak tahu apa-apa. Mungkin mereka bahkan sedang menikmati hasil dari pengkhianatan itu. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Mulai saat ini, semua pintu sudah tertutup. Dan ketika mereka mencoba kembali, mereka tidak akan menemukan apa-apa lagi. Pagi itu datang dengan suasana yang terasa berbeda. Bukan karena cuaca, bukan juga karena rumah yang tiba-tiba berubah, tapi karena aku yang sudah tidak sama lagi. Aku duduk tenang di ruang makan, menyeruput kopi hangat seperti biasa. Tidak ada kegelisahan, tidak ada lagi pikiran yang berputar liar. Semuanya terasa terkendali. Hingga akhirnya, suara pintu kamar terbuka keras. Suamiku keluar dengan wajah tegang, ponsel di tangan. Gerakannya gelisah. Matanya langsung mencariku. "Kamu ngapain sama rekening kita?" Tanyanya tanpa basa-basi. Suaranya meninggi, penuh kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya meletakkan cangkir kopi dengan pelan, lalu menatapnya seolah pertanyaan itu bukan sesuatu yang mendesak. "Ada masalah?" Tanyaku datar. Dia mendekat cepat. "Kartu aku ditolak. Semua transaksi nggak bisa. Ini kenapa?" Belum sempat aku menjawab, ponselnya kembali berdering. Nama ibunya muncul di layar. Dia langsung mengangkatnya. "Aku juga nggak tahu, Bu," katanya terburu-buru. "Tiba-tiba semuanya nggak bisa dipakai." Suara mertuaku cukup keras bahkan dari tempatku duduk. Nada bicaranya tinggi, panik, dan penuh tuntutan. "Apa yang terjadi? Kenapa kartu Mama juga nggak bisa dipakai? Kamu bilang uangnya aman." Aku tersenyum tipis. Akhirnya, mereka merasakannya juga. Setelah panggilan itu berakhir, suamiku menatapku dengan ekspresi campuran antara marah dan bingung. "Ini kerjaan kamu ya?" Aku berdiri perlahan. Tidak terburu-buru. Tidak emosional. Lalu aku menatapnya lurus. "Coba tanya ke berlian yang kamu beli kemarin." Ucapku tenang. Kalimat itu menggantung di udara. Dan dalam sekejap, semuanya hening. Wajahnya berubah. Pucat. Terdiam. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi kemarahan. Hanya satu hal yang tersisa. Ketakutan karena rahasianya akhirnya terbongkar.
Malam itu, rumah yang biasanya terasa hangat berubah menjadi ruang yang penuh ketegangan. Aku sudah tahu mereka akan datang. Dan benar saja, suara mobil berhenti di depan rumah terdengar jelas. Beberapa detik kemudian, pintu diketuk dengan keras. Aku tidak terburu-buru membukanya. Aku berjalan perlahan, memastikan setiap langkahku mantap. Saat pintu akhirnya terbuka, mereka berdiri di sana, suamiku dan mertuaku. Namun kali ini, mereka tidak terlihat seperti kemarin. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi rasa percaya diri. Yang ada hanya kecemasan. Kita perlu bicara, kata mertuaku lebih dulu. Nadanya berusaha tegas meski terdengar goyah. Aku mempersilahkan mereka masuk tanpa sepatah kata pun. Mereka duduk, tapi tubuh mereka tegang. Seolah mereka tahu posisi mereka sekarang tidak lagi sama. Suamiku mencoba membuka percakapan. Kamu nggak bisa kayak gini, itu uang kita. Uang kita? Potongku cepat. Aku menatapnya tajam. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi keraguan dalam suaraku. Uangku, lanjutku pelan tapi tegas. Dari awal sampai sekarang, dia terdiam. Aku melangkah lebih dekat, memastikan setiap kata yang keluar dariku benar-benar sampai. Kamu pakai tanpa izin, untuk wanita lain, bahkan dengan restu ibumu. Mertuaku mencoba menyelah. Kamu salah paham. Cukup, kataku dingin. Ruangan itu langsung sunyi. Aku menarik nafas, lalu menghembuskannya perlahan. Tidak ada emosi yang meledak, tidak ada air mata, hanya ketegasan yang tidak bisa digoyahkan. Aku sudah tutup semua akses. Tidak ada lagi yang bisa kalian sentuh, kataku. Suamiku terlihat ingin membantah, tapi tidak ada kata yang keluar. Karena dia tahu, semuanya sudah terlambat. Aku menatap mereka bergantian, lalu mengucapkan kalimat terakhir yang selama ini tertahan di dalam hatiku. Mulai sekarang, bukan cuma rekening yang aku kunci. Aku berhenti sejenak. Hatiku juga. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Mereka terdiam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas.